Hai kawan, selamat datang di Viral Video Tutorial yang untuk kali ini akan membahas tentang instalasi software untuk mendukung data warehousing. Jadi untuk beberapa software yang nanti akan digunakan sebagai data warehousing itu kurang lebih adalah MySQL, Java, Pentaho, Metabase, dan The Beaver. Nah, untuk MySQL sendiri itu merupakan suatu sistem manajemen basis data yang basisnya itu adalah Structured Query Language atau SQL dan dibangun oleh Oracle. Tujuan utamanya adalah menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Selanjutnya, kita akan menggunakan Java melalui Java Development Toolkit atau yang biasa disebut sebagai JDK. Jadi di dalam JDK ini sudah terdapat banyak sekali item gitu yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi yang basisnya itu ada di Java. Salah satu yang penting adalah kita akan mengutilitaskan yang bernama Java Runtime Environment. Kemudian yang selanjutnya kita akan menggunakan Pentaho. Pentaho ini merupakan sebuah data integration yang sudah dilengkapi dengan graphic user interface, jadi sudah bagus gitulah kalau digunakan oleh user gitu. Dan Pentaho ini sering juga dikenal sebagai Kettle, nama lainnya. Mainly Pentaho ini atau utamanya Pentaho ini digunakan untuk proses ETL atau Extract, Transform, and Load. Nah, selanjutnya adalah Metabase. Metabase ini adalah alat atau tools untuk melakukan business intelligence atau dalam artian lain bisa dikatakan membuat dashboard. Dan ini sifatnya open source, memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dan membuat visualisasi. Hampir sama seperti Power BI, Tableau, dan juga Looker Studio. Yang terakhir adalah The Beaver. Jadi The Beaver ini adalah Universal Database Management Tool yang isinya itu bisa banyak ya. Ada MySQL, ada Postgre, ada SQLite, bahkan dia juga mendukung untuk non-RDBMS seperti MongoDB yang basisnya adalah NoSQL. Oke, pertama kita akan melakukan instalasi MySQL. Yang pertama kita harus download dulu, silahkan buka browser favorit Anda dan kita pilih yang MySQL seperti ini. Kemudian kita masuk ke download, kita scroll ke yang paling bawah sampai menemukan yang MySQL Community GPL Downloads. Kemudian kita pilih yang MySQL Installer for Windows. Nah, nanti ini ada beberapa versi yang bisa kita gunakan, tapi untuk tutorial ini kita menggunakan yang Windows x86 32-bit MSI installer yang 300-an MB ya. Kita download dan kita tunggu sampai proses download selesai. Setelah selesai mendownload, kita akan membuka file hasil downloadan kita. Dan kita pilih yes kalau misal muncul seperti ini. Kita pilih yes juga. Nah, kemudian untuk choosing a setup type, silakan pilih yang full untuk menginstal semua fitur dari MySQL. Kita akan pilih next. Kemudian ini kita bisa memilih di mana kita akan menginstal MySQL kita. Karena saya juga pinginnya di drive C, maka kita tinggal pilih next saja. Kemudian kita akan menginstal semua produk ini, maka kita execute. Oke, ketika semuanya sudah tercentang hijau seperti ini, maka semua produk di sini sudah terinstall ya teman-teman. Kita pilih next saja. Kemudian ini adalah proses untuk konfigurasi. Kita klik next saja.
Dan untuk ini jangan diubah ya teman-teman, biarkan seperti ini dan kita klik next. Kita klik next lagi, dan kita akan membuat suatu akun root teman-teman. Jadi untuk akun root ini kita hanya perlu untuk membuat sebuah password, yang mana password ini harus teman-teman hafal. Jangan sampai password ini hilang, karena kalau password ini hilang maka teman-teman harus mengganti dengan cara yang ribet, atau bahkan nggak bisa diganti sama sekali dan harus uninstall ulang. Nah, karena saya sudah punya akunnya ya teman-teman, jadi saya hanya tinggal memasukkan password dari akun root saya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next saja. Kita execute. Kita tunggu sampai proses execute selesai. Nah, kurang lebih seperti inilah untuk instalasi dari MySQL. Nah, setelah konfigurasi sudah selesai, kita bisa pilih finish dan MySQL sudah bisa digunakan. Kemudian untuk mengecek apakah teman-teman memang sudah berhasil menginstal MySQL, teman-teman bisa buka namanya MySQL command line. Nah, seperti ini. Kita resize terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman akan masukkan password dari akun root teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mencoba beberapa komen dari MySQL, tapi kalau misalkan sudah bisa keluar seperti ini, maka seharusnya MySQL sudah bisa digunakan dan sudah terinstall. Nah, di sini sudah bisa ya untuk MySQL comment, jadi MySQL sudah terinstall. Oke, untuk instalasi yang kedua, kita akan melakukan instalasi Java menggunakan Open Java Development Toolkit atau OpenJDK. Silahkan buka search engine dan ketikkan OpenJDK seperti ini. Ketika keluarnya adalah openjdk.org, kita pilih yang ini. Kemudian untuk downloadnya, kita silahkan pilih yang download and install the latest open source JDK. Kita pilih yang jdk.java.net 22. Ini adalah versi terbaru dari OpenJDK. Kita pilih yang sesuai ya. Karena saya menggunakan Windows X64, kita pilih yang ini. Zip. Kemudian kita tunggu sampai proses download selesai. Setelah sudah mendownload, kita akan melakukan ekstraksi. Menggunakan WinRAR, kita ekstrak here. Kita tunggu proses ekstraksi selesai. Setelah mendapatkan hasil ekstraksi OpenJDK seperti ini, kita akan melakukan copy paste. Kita akan paste di tempat biasa kita menaruh program-program kita. Kita bikin folder baru. Kita bisa namakan dia OpenJDK ya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, setelah kita copy paste di sini, kita buka foldernya. Kemudian kita akan copy path dari folder ini dengan cara seperti berikut. Kemudian dari kopian path folder ini kita akan edit system environment variable. Tujuannya adalah ketika kita menggunakan Java, kita tidak perlu lagi menuliskan full path-nya. Silahkan buka search dan pilih edit the system environment variables seperti ini. Kemudian kita pilih environment variables. Nah, di sini di atas kita akan tambahkan new, teman-teman. Kita namakan dia java_home seperti yang ada di layar, dan kita tambahkan value-nya itu adalah hasil paste dari full path-nya. Kita oke. Nah, kemudian di bawah di bagian system variables ada path, itu silahkan diklik 2 kali. Kemudian kita akan tambahkan new.
Kemudian kita pastekan yang tadi, tapi kita tambahkan /bin seperti ini. Nah, kemudian akan kita klik OK, dan OK. Kemudian untuk mengecek apakah kita sudah menginstal Java dengan benar, kita bisa buka Windows PowerShell ataupun CMD. Kita resize terlebih dahulu. Dan kita ketikkan Java version seperti ini. Kemudian kita klik enter, dan ketika sudah muncul seperti ini, maka Java sudah diinstal dengan benar, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan instalasi software dari Pentaho Data Integration. Sebetulnya untuk software satu ini tidak bisa dibilang instalasi ya teman-teman, karena kita hanya mendownload file dari Pentaho Data Integration yang kami sudah cantumkan di link deskripsi di bawah. Kemudian teman-teman akan download file zip seperti ini. Silahkan teman-teman ekstrak. Setelah teman-teman ekstrak, kita akan buka foldernya. Dan kita akan cari file bernama Spoon yang tipenya adalah Windows Batch File. Ya, kita cari. Nah, ini. Jadi kita cari file name-nya itu adalah Spoon, yang tipe filenya adalah Windows Batch File. Kita klik 2 kali. Sampai nanti keluar seperti ini teman-teman, dan ini silahkan ditunggu sampai prosesnya selesai. Jadi sedikit cerita, untuk menggunakan Pentaho Data Integration ini, teman-teman kan tinggal klik yang file Spoon tadi, tapi syaratnya adalah teman-teman harus mempunyai JRE terlebih dahulu. Artinya kalian harus pastikan kalian sudah install OpenJDK-nya itu untuk menggunakan si Pentaho Data Integration ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, Pentaho sudah siap untuk digunakan. Untuk software yang selanjutnya, kita akan melakukan instalasi software bernama Metabase yang digunakan untuk melakukan analitik menggunakan dashboard. Nah, untuk itu kita perlu membuka search engine kita search Metabase download, kemudian kita scroll sampai menemukan yang Metabase Open Source Editions. Kita klik. Nah, untuk menginstal Metabase ini ada 2 cara ya. Ada bisa menggunakan Docker image yang tentunya kalian harus punya Docker terlebih dahulu. Kemudian yang akan kita gunakan saat ini adalah menggunakan file jar. Untuk itu silahkan kita download file jar-nya terlebih dahulu. Dan tunggu hingga proses download selesai ya. Nah, setelah mendapatkan file metabase.jar, teman-teman akan menjalankan file metabase ini menggunakan OpenJDK tadi. Nah, sebagai catatan, untuk file downloadan tadi silahkan dimasukkan ke folder tersendiri. Ya, harus di folder si program files itu ya. Yang penting adalah dimasukin ke folder yang isinya cuma metabase.jar ini. Untuk menjalankannya, kita tinggal buka command prompt atau PowerShell dari directory ini. Kita resize dulu. Kemudian untuk menjalankannya, kita ketik Java -jar metabase.jar. Jadi penting untuk diketahui bahwa Metabase ini berjalan di Java Runtime Environment. Jadi teman-teman harus pastikan punya OpenJDK terlebih dahulu. Nah, enter. Kita tunggu sampai keluar banyak sekali tulisan gitu ya.
Kalau keluar seperti ini, teman-teman bisa klik allow saja. Nah, sambil menunggu ini berjalan, kita bisa coba untuk membuka Metabase-nya menggunakan browser favorit kita. Kita kembali ke web Metabase tadi, dan kita akan menjalankan Metabase menggunakan localhost /2 3000 tersebut. Kita tinggal pastekan saja address-nya, kita enter, kita tunggu sampai Metabase-nya selesai loading ya teman-teman. Karena setelah ini kita akan melakukan setup akun seperti biasa. Nah, kita langsung saja tekan let's get started, dan ini adalah setup akun. Mungkin akan aku skip karena ini tinggal setup akun sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ketika sudah selesai, maka kita sudah di halaman utama Metabase. Sini kita bisa menambahkan data kita sendiri dan juga membuat project sesuai kebutuhan kita. Untuk software yang selanjutnya, kita akan melakukan instalasi The Beaver. Jadi The Beaver ini adalah suatu universal database tool ya. Untuk melakukannya, kita perlu cari di search engine The Beaver dan kita masuk ke download di thebeaver.io. Kemudian kita pilih yang The Beaver Community 2.4.2 itu. Kita masuk ke Windows Installer ya. Kita tunggu proses download hingga selesai. Setelah mendapatkan file instalasinya, kita buka saja, klik 2 kali. Kita klik next. Kemudian silakan baca license and agreement-nya kalau misal mau baca. Kita I agree. Kemudian kita pilih untuk for me saja. Kemudian kita biarkan ini. Kita klik next. Kita klik next juga, bisa diganti juga kalau misal destination foldernya tidak sesuai ya. Karena sudah sesuai, kita next. Kita install. Kita tunggu instalasi hingga selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai dan kita bisa klik finish untuk menutup proses setup. Dan The Beaver sudah siap untuk digunakan.